dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Jadi sebelum masuk kerja, pengen ngopi, ngerokok dulu, bla 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 bla, nanti istirahat, pas istirahat lama lagi gitu ya. Kalau orang yang baru itu dia mengikuti, mengadaptasikan kepada tempat yang baru. Itu kecenderungannya. Kalau orang lama ya masih kenal, sungkan untuk menegur dan lain-lain. Nah, ini kelemahannya. Kemudian sumber tenaga kerja eksternal, ya, sumber tenaga eksternal ini sumber tenaga kerja yang dipenuhi yang berasal dari luar perusahaan, menggunakan sumber daya luar dengan tujuan memperoleh gagasan atau ide baru yang konstruktif. Jadi kalau ada tenaga kerja baru, apalagi tenaga kerjanya yang berasal dari luar negeri ya, kan ada juga karyawan pasca juga nih yang kerja di luar negeri nih, kemudian pulang ke Indonesia. Nah, orang-orang baru ini bisa memberikan gagasan, memberikan ide-ide yang konstruktif, ya, ide-ide yang membangun yang dibawa dari lingkungan luar perusahaan masuk ke dalam. Nah, itu ya. Jadi berusaha untuk membenahi, berusaha untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan lingkungan kerja yang lamanya, ya, lingkungan kerja yang ada di luar negeri, misalkan gitu. Ya, ini sangat-sangat membantu sekali kalau ada tenaga-tenaga yang berasal dari luar. Ya. Kemudian untuk mencegah timbulnya persaingan yang bersifat negatif, berusaha untuk mencegah. Jadi hal-hal yang sifat negatif dengan adanya tenaga kerja yang berasal dari luar, orang juga banyak bertanya, apa sih keunggulannya orang luar itu sehingga berani masuk atau direkrut di dalam perusahaan ini. Nah, jadi dia berusaha untuk hal-hal yang negatif, yang positif-positifnya yang dikembangkan. Ya. Jadi tidak ada prasangka-prasangka buruk. Ya. Karena orang-orang baru ini yang baru masuk dari tempat kerja lamanya berusaha untuk menyesuaikan diri. Ya, berusaha untuk beradaptasi sehingga dia menghilangkan perilaku-perilaku negatifnya. Ya. Jadi berupaya untuk memberikan energi positif ya, tenaga-tenaga positif, pikiran yang positif untuk menerapkan di tempat kerja yang baru. Keuntungan kelemahan eksternal, keuntungannya kesalahan dalam pengisian jabatan dapat dihindari. Kalau kelemahan eksternal, keuntungan dan kelemahan eksternal, keuntungannya kesalahan dalam pengisian jabatan dapat dihindari. Ya. Kemudian kualifikasi tenaga kerja dapat lebih terjamin dengan adanya kriteria penerimaan tenaga kerja. Ini adanya gagasan, ide yang baru yang muncul, yang dibawa dari tempat kerja lamanya. Sehingga ada perbandingan antara tempat kerja yang lama dengan tempat kerja yang baru. Ya. Dan berupaya untuk membangun kembali gagasan, ide-ide di tempat yang baru, supaya lebih maju daripada tempat yang lama, atau minimal sama dengan tempat yang lama. Kelemahan, prosesnya memakan waktu yang lama. Nah, betul, memakan waktu yang lama karena tidak mudah untuk mengenal. Tidak mudah untuk mengenal karakteristik seseorang untuk masuk ke dalam perusahaan yang baru. Apalagi ini orang luar, harus diselidiki dulu, harus ditanya dulu. Kadang juga kecurigaan juga bisa terjadi, jangan-jangan berupaya untuk menyusupi, ya, menyusup ke dalam perusahaan, dalam artian persaingan yang tidak sehat, masuk kemudian memberikan informasi-informasi ke tempat kerja yang lama. Nah, ternyata dia pemilik perusahaan yang lama. Itu ya. Jadi ini yang harus dideteksi. Ya. Jadi prosesnya memakan waktu lama. Dengan waktu yang lama tersebut maka membutuhkan biaya yang besar. Ya. Karena waktunya lama otomatis ya. Kepanitiaannya, perekrutannya, jenis-jenis seleksinya juga lama dan memakan waktu lama dan biaya juga sangat besar yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, terjadi rasa tidak enak pada diri tenaga kerja yang sudah ada. Nah, setelah masuk, eksternal ini masuk, dia harus bisa beradaptasi. Ya. Kemudian menyesuaikan, beradaptasi dengan tempat yang baru, ada rasa enggan, sungkan. Nah,
sungkan khawatir tidak diterima, ya, sungkan khawatir ditolak di tempat kerja yang baru, yang merebut atau menduduki jatah orang lain, ya itu. Jadi masih melakukan adaptasi, sehingga ada rasa sungkan, rasa tidak enak pada diri sendiri. Sumber-sumber tenaga eksternal ini bisa diperoleh dari beberapa link, ya. Bisa melalui iklan, advertensi, dari Biro Tenaga Kerja, dari rekomendasi tenaga kerja lama, ya, recommendation of present employees, ya, rekomendasi dari tenaga kerja lama, kemudian lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini bisa lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non formal. Lembaga pendidikan formal yang dikelola oleh pemerintah, non formal yang di luar dikelola oleh pemerintah atau lembaga pendidikan masyarakat. Kemudian dari serikat pekerja. Nah, serikat pekerja ini juga bisa memberikan sumbang saran atau masukan, ya, terhadap tenaga kerja yang berasal dari luar. Karena di antara serikat pekerja sering ada komunikasi, ya. Kemudian pelamar secara insidental. Ya. Di sini juga ada pelamar yang mengirimkan surat lamaran, ada juga pelamar yang ya coba-coba kirim surat, siapa tahu dibuka lowongan. Ya. Ini juga sering juga ini ada surat-surat lamaran masuk, dan ini diinventarisir sebagai cadangan atau sebagai data-data untuk mengisi jika terjadi kekosongan. Sumber selanjutnya adalah nepotisme, kekeluargaan. Nah, jadi nepotisme tidak bisa dipungkiri, bukan hanya di pemerintahan, ya, di swasta juga ada nepotisme. Nepotisme ini terjadi untuk memberikan keyakinan bahwa mudah untuk mendapatkan pekerjaan dengan nepotisme melalui seleksi tentunya, dan menjadi penanggung jawab, ya, yang memberikan rekomendasi nepotisme itu sendiri. Kadang di dalam perusahaan ini orangnya si A, ini orangnya si B, udah satu gerbong, masih saudara atau masih family, sana family dan lain-lain. Jadi kalau misalkan ada titik celah pada salah satu seseorang, maka nama keluarga itu yang akan tercemar. Jadi dengan menegurnya gampang. Ya, menegurnya gampang. Si ini si A, si B, keluarga si A, si B ini, wah, kinerjanya buruk, tolong diperbaiki. Jadi akan dilakukan, dicap seolah-olah semuanya seperti itu, padahal tidak. Sumber tenaga selanjutnya melalui tenaga sewa atau tenaga kontrak. Perekrutannya bisa dilakukan sewa atau dilakukan kontrak untuk mengisi kekosongan. Jadi juga strategi dilakukan untuk melakukan adaptasi, ya, untuk menilai karyawan baru yang mengisi posisi baru melalui iklan dan lain-lain, ya, dengan sewa kontrak ini, sehingga ada jeda apakah nanti dilanjutkan kontraknya ataukah tidak. Kemudian cara rekrutmennya ada pelamar langsung, ya, application at the gate, pencari kerja datang sendiri ke organisasi atau ke perusahaan untuk melamar pekerjaan. Kemudian ada juga lamaran secara tertulis atau yang dikirimkan lewat pos. Kalau dulu masih ada kantor pos dan giro, ada kiriman paketnya, ya, paket pos dan giro, yang melalui perangko, kemudian yang melalui kiriman cepat dan lain-lain. Kalau sekarang lamaran tertulis bisa melalui email. Dan ada juga ini modus-modus menerima lapangan pekerjaan dari email, ternyata emailnya salah atau emailnya menyesatkan, ya. Sempat juga itu ada rekrutmen dari mana, Pertamina, ada PLN, tapi nama emailnya bukan nama afiliasi, jadi bukan nama perusahaan yang resmi. Nah, itu terjadi juga itu penipuan terhadap masyarakat. Jadi hati-hati, tolong ditelusuri kalau ada surat
lamaran pekerjaan dikirim melalui email. Ya, kalau melalui email kita mau komplainnya kemana? Email nanyanya ke siapa? Di mana ininya, apa namanya, tempatnya? Nah, itu kan susah tuh ya. Ya, harus benar-benar ditelusuri identitasnya segala macam di dalam email itu sendiri. Kemudian lamaran berdasarkan informasi orang dalam. Ya. Jadi internal memberikan informasi terkait dengan adanya karyawan yang berhenti, kemudian perlu karyawan baru, kemudian diinformasikan ke luar. Kemudian melalui iklan, seperti yang tadi disebutkan juga, iklan atau advertising ini memberikan layanan informasi kepada masyarakat untuk merekrut atau untuk diterima dalam suatu pekerjaan. Kemudian instansi pemerintah, Departemen Tenaga Kerja, biasanya ditempel di situ tuh, menerima lowongan pekerjaan atau membutuhkan tenaga kerja untuk bagian apa, itu ada di instansi pemerintah. Instansi pemerintah bisa juga selain Depnaker itu ada di BLK ya, Balai Latihan Kerja Industri yang milik Departemen Tenaga Kerja. Kemudian perusahaan penempatan tenaga kerja. Nah, ini perusahaan penempatan tenaga kerja ini perusahaan yang dikelola oleh swasta untuk mencari dan menyalurkan tenaga kerja. PJTKI, Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia yang ke luar negeri ini melalui perusahaan-perusahaan penempatan kerja. Dia mencari formasi-formasi di luar yang kosong, kemudian diinformasikan di dalam negeri. Kemudian barulah dikirimkan. Yang ketujuh, perusahaan pencari tenaga kerja profesional. Nah, ada juga yang khusus nih, perusahaan yang mencari tenaga kerja profesional, dia melakukan rekrutmen, dia memiliki database, dia menyaring sumber daya manusia yang belum tahu dia mau masuk kerja di mana. Jadi diterima, kemudian diseleksi, dia punya database-nya. Atau ada Human Research Informasi System yang sengaja mengakomodir itu untuk dikerahkan atau disalurkan kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkannya. Ya. Ini agak mudah juga bagi perusahaan untuk mencari kerja, langsung aja ke perusahaan pencari tenaga kerja. Jadi dia tidak masuk ke iklan, daripada masuk ke iklan nunggu lama, udah nyari aja ke perusahaan pencari tenaga kerja. Proses perekrutannya, mengidentifikasi jabatan, mencari informasi jabatan, menentukan di mana kandidat yang tepat harus dicari, metode-metode rekrutmen, memanggil kandidat, ya, menyaring, menyeleksi, membuat penawaran, mulai bekerja. Yang terakhir itu nih, yang 7 ini biasanya nih, penawaran kerja dikaitkan dengan salarinya. Kalau sesuai dengan salary yang ada, maka disetujui. Kalau tidak sesuai atau salarinya lebih rendah daripada tempat yang lama, tidak diterima atau tidak diambil. Nah, biasanya ini. Dan perusahaan juga menanyakan biasanya berapa salary di tempat yang lama. Nah, biasanya antar human research ya, antar personal ya, ini sudah saling berkomunikasi antar satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Apalagi kalau terkait dengan kompensasi, wah sangat menarik sekali nih. Ada kompensasi yang cuti saja dibayar atau cuti saja dikasih uang. Ada yang cuti biasa tapi nggak dapat uang. Ada yang harus cuti dan dikasih tiket untuk berlibur ke luar negeri. Ya, ada itu. Jadi macam-macam perusahaan untuk memberlakukan kompensasi. Ya. Itu ya. Kemudian hambatan-hambatan rekrutmen, ada beberapa hambatan, diantaranya kebijakan organisasi, kebijakan promosi dari dalam. Nah, kebijakan organisasi untuk melakukan rekrutmen ini adanya kebijakan promosi dari dalam. Promosi dari dalam ini kalau tidak dilakukan akan menjadi polemik juga di dalam perusahaan. Ya, menjadi polemik juga di dalam. Tapi kalau misalkan diangkat, akan mengakibatkan jabatan yang barunya ini akan menduduki hal yang kurang baik atau kurang bersinergi. Nah, sehingga diambil jalan tengah, udah rekrutmen dari luar. Ya.
kalau secara daftar urut kepangkatan, ya, kepangkatan si A yang mampu untuk mendapatkan promosi tinggi. Tapi di sisi lain si A meskipun senior, kepangkatan kemudian posisi lebih tinggi, kalau menempati posisi jabatan produksi atau pada jabatan pemasaran, ini akan mengakibatkan etikat yang tidak baik, misalkan gitu ya. Etikat tidak baik, sehingga ya udahlah kita ambil rekrutmen dari luar. Nah, itu ya, jadi kebijakan promosi dari dalam ini yang berupaya untuk meningkatkan, tapi kalau tidak sesuai di dalam perusahaan, diadu atau dibandingkan ya dengan rekrutmen yang dari luar. Kemudian hambatan rekrutmen kebijakan organisasi diantaranya kebijakan kompensasi. Ya. Kalau rekrutmen ini kebijakan kompensasi yang sangat tarik menarik. Untuk menawarkannya harus ada kompensasi yang sebanding. Kalau berasal dari luar minimal sama, ya. Minimal sama dengan kompensasi yang diberikan dari luar. Dan yang dari luar juga untuk masuk mendapatkan kompensasi yang lebih kecil juga nggak mau ya, sungkan, enggan untuk diambil, sehingga dia lebih bertahan di tempat yang lama. Kemudian kebijakan status pegawai. Nah, kebijakan status pegawai ini untuk direkrut ini ada PKWT, PKWTT ya. Kalau di dalam perusahaan swasta itu ada PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, atau non organik atau tidak tetap ya. Kemudian PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau karyawan yang sudah diangkat tetap. Harapannya yang direkrut itu ya menjadi karyawan tetap ya. Jadi ada kepastian dari PKWT menjadi PKWTT. Atau kalau di dalam ASN itu ya, instansi pemerintah ada P3K-nya ya, kemudian ada pegawai tetapnya. Jadi harapannya menjadi pegawai tetap. Jadi ini kebijakan status pegawai. Kemudian yang keempat, kebijakan penarikan tenaga lokal. Nah, perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah atau di daerah-daerah ini berupaya untuk menggunakan tenaga kerja lokal, ya, sehingga lurahnya juga ikut masuk ke situ, menginspirasikan supaya tenaga kerja lokal dari kelurahan itu bisa masuk. Di atas lurah lagi ada camatnya lagi, kemudian ada bupatinya. Ya, jadi penggunaan tenaga kerja lokal, dan biasanya ada proporsinya itu perusahaan-perusahaan untuk menggunakan lokal. Berapa persen, kemudian standarnya apa, jangan sampai diterima semua tapi tidak bisa bekerja. Ini juga akan menjadi beban perusahaan. Hambatan rekrutmen selanjutnya adalah perencanaan sumber daya manusia. Ya. Perencanaan sumber daya manusia ini harus ditata sedemikian rupa agar tidak terjadi penumpukan tenaga kerja di perusahaan. Kalau terjadi penumpukan atau over capacity dari tenaga kerja, ini perusahaan harus mengambil kebijakan untuk mengurangi. Sedangkan order-order untuk pemasaran, order barang ini menurun. Nah, ini juga akan menjadi booming bagi perusahaan, sehingga akan menjadi hambatan rekrutmen. Yang selanjutnya adalah kebiasaan perekrutan. Nah, kebiasaan perekrutan ini ada yang outsourcing, ada juga banyak cerita lah ya. Jadi masuk kerja ini dengan bayar. Nah, dengan bayarnya itu setelah uangnya habis untuk bayar, pekerjaannya udah susah, udah selesai, atau diupayakan supaya keluar. Jadi pressure, ya, the pressure dari atas sana. Udah yang penting masuk. Dengan diberikan gaji, nggak taunya gajinya itu dari uang yang dia sendiri, atau menggunakan ya orang-orang dalam yang nggak sesuai lah ya, sesuai dengan perekrutan. Ini hambatan-hambatan perekrutan. Tapi seiring dengan kedewasaan perusahaan, hal-hal yang tersebut dilakukan seleksi secara fair, ya. Tidak ada, kadang ditulis di situ tidak untuk masuk tidak
dipungut biaya, tapi berdasarkan hasil seleksi dan lain-lain. Ya. Jadi berbagai macam upaya ya. Karena perusahaan juga mengalami evolusi, ya, mengalami perkembangan dari satu fase ke fase yang lain. Hambatan rekrutmen selanjutnya adalah kondisi lingkungan. Nah, ini juga terjadi dulu di tahun 70-an, industri baja ya di kawasan Cilegon. Ternyata di Cilegon orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang pabrikasi itu sedikit. Bahkan kebanyakan orang-orang santri atau pesantren, karena notabene-nya basisnya pesantren. Sehingga untuk direkrut bukan untuk jadi juru doa, tapi untuk pekerja kasar atau pekerja kontrak. Ini yang sering mendapatkan hal yang kurang berkenan dalam kondisi lingkungan. Kemudian biaya perekrutan. Nah, biaya perekrutan ini juga menjadi hambatan dalam rekrutmen karena perusahaan harus mengeluarkan biaya. Ya, secara otomatis tidak ada rekrutmen yang tanpa biaya baik administrasi maupun non-administrasi untuk memprosesnya. Ya, bukan berarti masuknya bayar, bukan itu yang dimaksud dalam biaya perekrutan ini. Jadi biaya perekrutan ini misalkan menyewa juru latih atau menyewa juru tes. Ya. Untuk mengetes harus menggunakan tenaga kerja yang ahli supaya menjamin bahwa karyawan yang akan direkrut ini karyawan yang profesional. Nah, jadi harus mengeluarkan biaya terhadap para penseleksi yang tepat. Kemudian hambatan rekrutmen selanjutnya adalah stimulus atau perangsang di sini bukan negatif ya. Jadi adanya hal-hal yang informasi atau isu-isu yang bisa mengakibatkan karyawan itu bisa masuk atau bisa keluar, atau dengan iming-iming nanti akan mendapatkan fasilitas yang bagus, ternyata akhirnya tidak. Ini juga akan menghambat juga dalam hal perekrutan. Jadi berdasarkan informasi sebelumnya. Kemudian juga dilakukan evaluasi dalam perekrutan. Perlu dilakukan evaluasi dalam perekrutan ya. Hal ini untuk mengantisipasi kegagalan dalam perekrutan. Ya, perekrutan yang sudah selesai kemudian dievaluasi apa nih kekurangan kelemahannya, apa nih untuk perbaikan yang akan datang. Ya. Bagaimana untuk pembaharuannya, bagaimana TQM-nya, Total Quality Management-nya, bagaimana Kaizen-nya. Jadi Kaizen-nya bukan hanya untuk produk saja. Ya, TQM bukan hanya untuk produk saja, tapi untuk perekrutan juga dilakukan peningkatan kualitas atau perbaikan yang secara terus-menerus. Ya. Sukses tidaknya suatu kegiatan perekrutan dinilai berdasarkan beberapa kriteria. Kriterianya adalah jumlah pelamar. Nah, kita bisa evaluasi. Kalau pelamarnya membludak, berarti ini animo masyarakat sangat positif. Sehingga kita bisa menyaring orang-orang yang potensial. Daripada yang masuk sedikit, kita nggak tahu sedikit ini apakah berkualitas ataukah tidak. Kalau misalkan banyak pelamar yang masuk, kita bisa menyaring nih yang benar-benar berkualitas. Nah, tapi tentunya memakan waktu dan biaya ya. Seperti yang tadi diutarakan di atas, tidak bisa menutup kemungkinan